Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan lurusin alur cerita anime yang berjudul Oshinoko episode ke-7. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan syuting reality show yang awal mulai kelihatan baik-baik saja. Tapi makin ke sini ada satu pemain bernama Akane disebut-sebut menghancurkan reality show tersebut karena sudah membuat rekannya bernama Yuki terluka. Jadi warganet beranggapan kalau Akane seorang pembunuh dan lain-lain. Dari situ Akane dapat banyak omongan kagak mengenakan dari warga-warga tersebut sampai akhirnya dia mau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masih untung di sana ada Aqua yang masih sempat menolongnya dan ditenangkan. Animenya kini dilanjutkan. Akane aneh kenapa Aqua bisa tahu Akane ada di situ. Katanya dia berkoordinasi dengan teman-teman yang lainnya. Soalnya pada nyari juga. Kebetulan Aqua mengikuti rute pas dia mau ke supermarket. Di sana Akane akhirnya bisa menangis dengan bebas. Lalu tak lama datang Pak Polisi menanyakan mereka berdua yang nampak bahaya diam di situ hujan-hujan. Di sisi lain Ruby sama Kana lagi ngomongin tentang si Akane yang dapat banyak cemoohan dari warganet. Emang itu terkesan udah kagak aneh lagi jadi artis digituin. Namun beda cerita dengan orang yang baru memasuki dunia artis kayak begitu. Mentalnya juga pasti bakalan berbeda dengan yang pengalaman. Karena saja pernah merasakan hal yang sama sampai dia mau melakukan hal-hal yang buruk seperti apa yang sebelumnya Akane mau lakukan. Ditambah itu acara reality show, yang mana kata si Miyako kurang lebih setiap tahun ada 50 orang melakukan bunuh diri. Gara-gara main reality show tersebut. Terbilang banyak juga, tapi Kana melihat kalau banyak orang bahkan 10 kali lipat yang pengen melakukan hal yang sama. Karena itu menggunakan nama panggung dengan nama asli. Dan juga biasanya sangat realistis, tidak ada settingan apapun. Makanya para penonton itu bukan mengkritik acaranya tapi malah ke orangnya. Emang kata si Aqua benar kalau kebohongan itu sangat bagus buat menutupi kebenaran. Karena juga sepemikiran sama si Aqua. Karena media sosial adalah tempat di mana orang-orang bisa mengetik apa saja yang mereka ingin tulis. Jadi terkadang tulisan mereka membuat orang yang terkena batunya bisa pengen mengakhiri hidupnya. Lantas Ruby merasa khawatir sama si Aqua. Namun karena memberitahunya buat kagak khawatir. Sebab semua orang memiliki keistimewaan. Tak lama setelah itu ada telepon masuk ke si Miyako yang katanya si Aqua lagi diamankan sama polisi. Auto kaget deh itu orang berdua. Di sisi lain si Akane masih nangis-nangis. Emaknya dikasih tahu sama Akane buat kagak melihat acaranya. Terus juga emaknya itu kagak main sosial media. Jadinya kagak tahu anaknya banyak yang mencemoohnya. Akane kagak mau membuat emaknya khawatir katanya. Sementara itu si Miyako datang dan bangga tentunya kepada si Aqua yang sudah melindungi si Akane. Dikira si Aqua kagak bisa dekat dengan seseorang. Taunya bisa, dia cuma nolongin saja. Orang bisa mati dengan cepat. Tak lama kemudian Yuki dan yang lainnya datang. Dia langsung menampar si Akane kayak begitu. Dia khawatir sama si Akane. Dari situ si Aqua meminta pilihan karena sudah begini dia menanyakan kepada si Akane. Apakah dia mau melanjutkan syuting reality show tersebut atau tidak. Walaupun udah taken kontrak tapi kalau udah begini bisa saja dia keluar. Ini salah tim produksi juga yang kagak bisa melindungi anak di bawah umur seperti si Akane. Dia selama ini sudah berusaha dan juga dapat bantuan dari teman-temannya. Tapi setelah kejadian ini dia takut banget. Tapi tekad dia jadi artis terkenal tidak mau berhenti sampai situ. Dia bahkan mau meneruskan syutingnya lagi. Kalau udah begitu, Aqua terima-terima saja lalu Aqua mau pergi. Aqua masih kesal dengan orang produksi dan juga warganet yang sudah membuat berita kalau si Akane ini orang jahat. Di kantor polisi terdapat eskul kayak wartawan gitu yang standby menunggu berita terbaru dan terame. Mereka bakalan siap buat mempublikasikan berita apapun.
Setelah beberapa hari akhirnya Aqua memutuskan buat bikin artikel tentang si Akane yang mau melakukan bunuh diri sehabis dikritik sama warganet. Berkat si Aqua ada orang yang berhenti mengkritik, ada juga yang mengkritik baru. Aqua bertaruh untuk hal yang kayak begini. Dia yakin dia bakalan membuat gebrakan biar masalah ini cepat selesai, yaitu membuat film reality show versi dia. Pertama dia mengajak kerjasama sama si Mem untuk meminta foto-foto kebersamaan pemain reality show. Nampak ada banyak banget. Aqua mempunyai keahlian mengedit. Dia bakal bikin video dokumenter gitu, biar orang tahu kebenarannya kalau si Akane itu bukanlah orang jahat. Lantas Mem mengetahui akan hal itu, dia menganggap kalau tindakan si Aqua sangat tepat. Nanti setelah videonya selesai, itu video harus di-up di akun resmi. Pasti sebagian orang yang diam lagi menunggu klarifikasinya. Nah, Mem berpikir kalau dijadikan konten bisa meningkatkan orang-orang yang pengen menonton. Bisa sekalian jadi populer juga itu video. Dia bakalan bantu. Terus Aqua ke si Shingo, dia bakalan jadi pengiring musiknya. Kebetulan dia bisa musik, punya band juga, jadi jangan diremehkan lagi. Di sana Yuki menyarankan untuk mengambil video ketika setelah si Yuki ini berdarah. Katanya pas peluk-pelukan itu kagak ditayangin. Kata yang lain udah di-cut, namun Yuki yakin bahwa masih ada kamera yang menyala. Alhasil si Aqua meminta rekaman tersebut ke tim produksi, namun tidak dikasih awalnya. Tapi Aqua meminta pertanggungjawaban. Dia tahu kalau semua salah tim produksi yang sudah membuat Akane menjadi kelihatan jahat. Mereka mengakuinya, karena biar agak seru gitu. Tapi mereka kagak mau bertanggung jawab. Yang mana orang itu yang sudah berumur 35 tahun, tidak bisa melindungi anak di bawah umur seperti si Akane ini, yang baru 17 tahun. Dia disadarkan sama si Aqua kayak begitu. Akhirnya ujungnya dikasih juga itu rekaman. Singkat cerita Aqua mulai mengedit dengan teman-temannya yang rese itu. Dia mengedit selama beberapa hari sampai dia kagak tahan pengen istirahat tidur. Ketika sudah selesai mengedit saatnya untuk diupload ke Twitter menggunakan akun resmi reality show tersebut. Mereka berharap bisa langsung banyak yang nge-retweet. Member harap juga ada 100 orang lah di menit pertama untuk permulaan. Pas dia mulai upload, nah mulai naik dan gregetan juga sama hasilnya. Dan ternyata sangat memenuhi ekspektasi, banyak banget yang nge-retweet. Bahkan dalam waktu 24 jam ada 74.000 yang nge-retweet. Akane yang melihat postingan tersebut langsung menangis. Kini setelah adanya video tersebut mulai berkuranglah orang yang mengkritik si Akane. Sampai di mana dia bakalan balik lagi untuk bermain di reality show tersebut. Yuki menyarankan untuk tidak memaksakan diri dulu, bukan dia melarang, tapi takut kejadian lagi. Aqua menyarankan si Akane untuk tidak menjadi dirinya di reality show tersebut. Karena kalau pakai identitas asli maka nanti semakin banyak orang juga yang mengkritiknya. Lebih baik dibarengi sama acting. Dia harus memilih suatu karakter gitu. Akane yang jago acting bakalan membuktikan kalau dia itu profesional dalam hal kayak begitu. Lalu kedua cewek itu menanyakan kriteria cewek si Aqua kayak gimana. Aqua cuma tertuju ke si Ai, yang mana punya tampang cantik terus senyumannya seperti matahari. Dan matanya menarik dengan sifatnya. Mereka kagak mengerti itu seperti abstrak. Tapi si Mem-chan bisa menebaknya kalau itu mirip dengan Ai dari grup Bikomachi. Mereka udah tahu si Ai ini udah meninggoy. Mereka jadi tahu tipe si Aqua kayak gimana. Akane akan mencoba untuk bisa meniru si Ai. Cuma Aqua kagak yakin akan hal itu karena Ai bisa gitu karena bakat dia dari kecil. Setelah itu pulangnya si Akane bakalan melakukannya. Ini juga sebagai balas budi dia kepada si Aqua yang sudah membuatkan video dan juga menolongnya sewaktu hujan-hujanan itu. Setelah saat itu dia mulai mencari referensi ke sana kemari untuk supaya bisa perfect. Dia juga di rumahnya sudah menyiapkan beberapa catatan yang mana isinya tentang si Ai semua. Pokoknya sifat, sikap Ai dia tulis di sana. Si Ai suka ini, suka begitu dia tulis di situ. Tapi ada satu ciri khasnya yaitu matanya dan juga tingkah lakunya dia. いい出会いがあったのかな。
Di sisi lain, si Aqua mengobrol dengan si Kana tentang si Akane. Dia bakal mulai kembali syuting. Dikira si Kana si Akane ini bakalan berhenti dari sana. Maksudnya berhenti itu dari rival aktingnya. Karena memiliki pandangan tentang si Akane ini yang kagak ngerti menurutku. Yang pasti si Akane sering bermain di teater. Nah, di teater dia sangat-sangat berbakat banget. Esoknya Akane mulai kembali. Dia meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Dia bakalan menebusnya. Setelah menerima kedatangan Akane kembali, saatnya syutingnya bakalan dimulai lagi. Dari situlah si Akane meniru layaknya si Ai. Aqua terkejut. Kok bisa mirip gitu kan? Perilaku sama matanya pun berubah anjir. Merinding. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jabatan deh. Bye-bye.